Film dibuka dengan memperlihatkan pria berumur 20 tahunan bernama Sonny. Sonny sendiri adalah seorang pria pemalas yang kesehariannya hanya dihabiskan dengan rebahan saja. Suatu pagi Sonny ditelepon oleh ayahnya. Ketika itu ayahnya bilang agar Sonny segera mencari pekerjaan dan tidak tidur-tidur saja kesehariannya. Tapi memang karena Sonny ini orangnya sangat santuy, dia pun tidak mau mendengarkan perkataan ayahnya. Kemudian menceritakan pacar Sonny yaitu Vanessa yang marah-marah kepada Sonny. Di situ Vanessa bilang kalau Sonny harus mulai berubah karena mereka berdua sudah dewasa dan lagian jika Sonny ingin menikahi Vanessa, dia tidak bisa hidup dengan santai-santai seperti ini saja. I have a family someday, but I need someone that I can rely on, not just a playmate. Akhirnya di momen itu Vanessa pun bilang kalau dia akan meninggalkan Sonny sementara dulu untuk pergi ke ibunya. Hal itu Vanessa lakukan agar Vanessa bisa berpikir apakah dia mau lanjutkan hubungannya dengan Sonny atau tidak. Tentu karena itu Sonny pun mulai kepikiran untuk memperbaiki kerjanya. Ya, saat ini Sonny bekerja sebagai penjaga loket parkir. Padahal sebenarnya Sonny ini merupakan lulusan dari sekolah hukum. Tentu kalau dia memiliki niatan yang lebih, dia bisa memiliki pekerjaan yang lebih baik seperti menjadi pematara ataupun yang lainnya. Namun, karena Sonny suka berada di zona nyaman dengan hidup santuy seperti sekarang, karena hal itulah dia pun menjadi hidup apa adanya dan bekerja sebagai penjaga loket yang tidak begitu sibuk. Kemudian menceritakan Sonny yang baru saja pulang dari tempat kerjanya. Ketika dia kembali ke tempat tinggalnya, dia dikejutkan dengan banyak orang yang menunggu di sana. Tentu ketika itu Sonny pun menjadi bingung. Ya, ternyata kejutan itu bukan untuk Sonny tetapi untuk teman sekamar Sonny yaitu Kevin. Ya, kejutan ini dibuat oleh pacar Kevin untuk menyambut Kevin, tapi semuanya gagal karena ulah Sonny. Ketika itu pacar Kevin pun akhirnya ngambek dan dia pun menyalahkan Sonny atas perbuatannya. Kemudian menceritakan Sonny yang curhat kepada Kevin tentang hubungannya dengan Vanessa. Kevin pun bilang kalau Vanessa wajar untuk meminta berdulu dengan Sonny karena mereka berdua semakin dewasa dan tentu Vanessa menginginkan seorang pria yang lebih bertanggung jawab dan mempunyai pekerjaan yang stabil. Keesokan harinya saat Sonny baru bangun tidur, dia tiba-tiba kedatangan tamu yang membawa anak kecil yang begitu polos bernama Julian. Di situ juga ada surat yang menyatakan kalau Julian merupakan anak dari Kevin. Karena hal itulah Sonny langsung menelpon Kevin untuk memberitahu Kevin. Masalahnya Kevin sekarang sedang berada di luar negeri dan Kevin juga bilang kalau itu pasti bukan anaknya. Karena mereka berdua adalah sahabat dekat, Sonny pun bilang agar Kevin tidak khawatir lagi, Sonny akan mengurus semuanya. Kemudian Sonny pun menelpon kantor pelayanan sosial untuk meminta pertanggungjawaban dari siapa yang mengurus Julian. Tetapi sialnya hari itu merupakan hari libur. Alhasil Sonny mengajak Julian pergi untuk makan, kemudian melihat orang bermain sepatu roda hingga menjahilinya pergi ke kafe dan pokoknya menghabiskan hari bersama. Saat malam tiba ketika mereka hendak beristirahat, Julian nampak sedih dan bertanya kepada Sonny apakah Sonny bisa memberikannya lampu tidur. Julian pun mulai bertanya apakah Sonny adalah ayahnya. Di momen itu Sonny pun mulai kasihan kepada Julian. Sonny akhirnya bilang kalau dia bukanlah ayahnya, tetapi Sonny berjanji kalau dia akan mencarikan siapa sebenarnya ayah dari Julian. Keesokan harinya Sonny bertemu dengan dua sahabatnya. Di situ Sonny pun curhat kalau dia berniat untuk mengadopsi Julian sebagai anaknya untuk mengurusnya. Hal itu Sonny lakukan karena dia ingin membuktikan kepada pacarnya Vanessa kalau dia sudah dewasa dan dia bisa bertanggung jawab untuk mengurus orang anak. Tentu kedua sahabat Sonny yang tahu kalau Sonny ini orangnya sangat sempurna. Ketika itu mereka pun menyarankan agar Sonny tidak mengadopsi anak itu karena kedua sahabat tidak yakin Sonny bisa merawat Julian dengan baik. Tapi memang Sonny yang orangnya keras kepala, dia pun tidak mendengarkan nasihat dari kedua sahabatnya. Akhirnya Sonny menelpon petugas pelayanan sosial dan Sonny bilang kalau dia adalah ayah dari Julian. Keesokan harinya menceritakan Sonny yang tiba-tiba dibangunkan oleh Julian karena Julian mengompol ketika itu. Di hari itu akhirnya Sonny pun merasakan bagaimana sulitnya mengurus orang anak dan akhirnya Sonny yang biasanya tidur sampai siang, dia pun di hari itu bangun pagi karena melihat Julian yang sedang ngompol. Setelahnya Sonny pernah mengajak Julian untuk mencari sarapan bersama.
Setibanya di tempat makan dan ketika ingin mengambil makanan yang ada promonya, ternyata mereka terlambat 4 detik. Tentu karena itu Sonny pun langsung marah dan berteriak kepada pelayannya sehingga membuat Julian menangis. Was talking to get you to the happy meal. Happy meal will get tomorrow's happy meals. You got a happy meal when we get an see my therapist, take a walk. Sonny yang memang orangnya sangat tolol akhirnya untuk membuat Julia tidak menangis lagi ketika itu dia sengaja menabrakkan dirinya ke mobil melihat Sonny yang aneh-aneh. Dylan pun sangat tertawa ketika itu. Even that foreign game. Keesokan harinya akhirnya Sonny pun mengajak Julian untuk pergi ke rumah Vanessa. Di hari itu Sonny berencana untuk mengajak balikan lagi Vanessa. Di perjalanan Julian takut nantinya Vanessa tidak menyukainya. Tapi memang Sonny yang sangat kreatif. Dia pun ketika itu memberikan kacamata hitam kepada Julian. Dan Sonny bilang kalau Julian memakai kacamata itu Julian akan tidak kelihatan. Sampainya di rumah Vanessa, Sonny pun langsung bilang kalau dia minta maaf karena selama ini telah menjadi pria tidak bertanggung jawab karena terus memilih menjadi pengangguran. Sonny pun bilang kalau sekarang dia sudah berubah menjadi seorang pria yang lebih bertanggung jawab. Itu dibuktikannya dengan sekarang dia mengadopsi seorang anak yaitu Julian dan sekarang dia mengurusnya. Sonny pun mengajak Vanessa untuk mengurus Julian bersama berdua. Tapi di momen itu terlihat kalau wajah Vanessa ini sangatlah aneh sekali dan benar saja tiba-tiba Sonny melihat kalau di dalam kamar mandi Vanessa itu ada seorang pria. Menyedihkannya ternyata pria itu adalah pacar Vanessa sekarang dan yang lebih mengejutkan itu adalah seorang pria tua. Tentu di momen itu Sonny pun tidak habis pikir bagaimana Vanessa bisa lebih memilih kakek-kakek Sugiono seperti itu daripada Sonny. Vanessa pun bilang kalau meskipun badannya sekarang sudah tua tetapi dia memiliki segalanya tidak seperti Sonny yang hanya pengangguran. Akhirnya Sonny pun memutuskan untuk memilih pergi. Sebelum pergi Sonny pun bilang kepada Vanessa kalau suatu hari nanti Vanessa pasti akan menyesal karena lebih memilih orang tua itu daripada Sonny yang memang sekarang dia belum jadi apa. See, how could you misconstrue the situation so bad? You just made the biggest mistake in your life, baby. Karena sudah resmi ditinggal Vanessa, Sonny keinginannya untuk terus mengadopsi Julian pun mulai pudar. Akhirnya Sonny memutuskan untuk pergi ke kantor pelayanan sosial. Di situ Sonny bilang kepada petugasnya kalau dia tidak berniat untuk mengadopsi Julian lagi. Dan lebih baik Julian dikembalikan kepada ibunya saja. Tapi di situ sayang 1000 sayang. Petugasnya bilang kalau ternyata ibu dari Julian itu baru saja meninggal dunia karena penyakit kanker. Petugasnya juga bilang kalau memang Sonny tidak berniat untuk mengurus Julian. Julian bisa dititipkan di yayasan anak yatim. Di momen itu Sonny yang memang sudah terlanjur sayang dengan Julian dan dia kasihan Julian harus tinggal di panti. Akhirnya Sonny pun bilang kalau dia akan mengurus sementara Julian. Di situ petugasnya pun bilang kepada Sonny kalau nanti petugasnya menemukan orang tua untuk mengadopsi Julian, petugasnya akan segera mengabari Sonny. Karena tidak tahu cara bagaimana menjadi ayah yang baik, akhirnya Sonny pun menelpon ayahnya. Di situ Sonny bilang ke ayahnya kalau dia sekarang mengadopsi seorang anak. Setelah tahu kalau Sonny mengadopsi anak ketika itu, ayah Sonny pun langsung memarahi dan meremehkan Sonny. Ayah Sonny bilang kalau sebaiknya Sonny mengembalikan anak itu kepada orang tua aslinya karena ayahnya menganggap kalau Sonny tidak mampu mengurus anak tersebut karena selama hidupnya Sonny mengurus hidupnya sendiri saja tidak bisa. Akhirnya di situ Sonny pun bilang kepada ayahnya kalau dia akan menjadi ayah yang lebih baik untuk Julian daripada ayah Sonny sendiri. I'll be a better father than you. That's impossible because all you care about is yourself. Ternyata di sini kita tahu alasan kenapa selama ini Sonny terus berusaha melanggar aturan yang ada dan bermalas-malasan terhadap hidupnya. Hal itu karena ayah Sonny ini adalah orang yang sangat kaya dan dari kecil sampai dewasa Sonny selalu diatur hidupnya oleh ayahnya. Karena itulah Sonny yang muak para dia lerotor terus dia memilih untuk memberontak dari ayahnya. Kemudian menceritakan Sonny yang bilang kepada Julian kalau Julian tidak akan bertemu dengan kedua orang tuanya lagi, tapi tenang saja karena Sonny akan menjadi ayah pengganti untuk Julian sekarang. Karena Sonny tidak ingin mengulangi kesalahan ayahnya, di situ Sonny pun bilang kepada Julian kalau dia sebagai ayah tidak akan mengatur-atur Julian dan Julian bebas melakukan apapun yang Julian inginkan. Hari-hari berikutnya Sonny semakin menunjukkan keseriusannya untuk mengurus Julian.
Sony mengajarkan banyak hal kepada Julian, mulai dari mengembangkan diri Julian di bidang olahraga, makan pizza dengan benar, belajar bela diri dan lain-lainnya, dan hubungan mereka pun semakin dekat dari waktu ke waktu. Julian pun juga sangat bahagia dengan Sony karena Sony meskipun dia orang yang sangat polos, tetapi dia merupakan figur ayah yang baik untuk Julian. Kemudian suatu hari Sony menyuruh Julian untuk membantunya agar mendekatkan dia dengan seorang wanita. Modus yang direncanakan oleh Sony itu pun berhasil. Dia berhasil menarik perhatian seorang wanita bernama Laila. Belum sempat memperkenalkan namanya, Laila sudah tahu siapa Sony ini karena ternyata Laila ini merupakan saudara perempuan dari pacar sahabat Sony, yaitu Kevin. Sony pun mengajak Laila nanti malam untuk pergi ke apartemennya, tapi Laila yang tahu kalau Sony ini adalah seorang pengangguran yang malas-malasan, awalnya dia tidak mau. Tapi di situ Julian membantu dan meminta Laila agar dia menuruti apa yang diinginkan Sony, dan akhirnya Laila pun karena terenyuh dengan apa yang dilakukan oleh Julian, Laila pun sepakat untuk nanti malam pergi ke apartemen. Malam pun tiba, Laila datang ke apartemen Sony. Di situ mereka membicarakan tentang lagu yang mereka putarkan. Ternyata mereka memiliki hobi lagu yang sama. Malam pun sudah larut, Julian bilang ke Sony kalau dia tidak bisa tidur. Akhirnya di situ Sony pun mendongengkan Julian. Laila yang juga ternyata sangat sayang dengan anak kecil, akhirnya ketika itu dia pun membantu menceritakan dongeng itu. Di momen itu Laila melihat sisi lain dari Sony yang tidak banyak dilihat oleh orang lain, yaitu betapa baiknya dan pedulinya dia terhadap anak kecil yaitu Julian, dan Laila pun menganggap kalau Sony ini adalah seorang pria yang baik. Keesokan hari yang merupakan hari pertama Julian sekolah, Julian nampak takut ketika itu. Untungnya Sony memberikan kacamata ajaib yang dia pernah ajarkan dulu sehingga Julian tidak perlu takut lagi. Setelah itu tiba-tiba Sony mendapatkan panggilan dari petugas pelayanan sosial. Petugas itu bilang kalau mereka menemukan orang tua asuh untuk mengadopsi Julian. Tentu mendengar itu bukannya senang, Sony merasa sedih karena momen sekarang Sony sudah memiliki kedekatan emosional dengan Julian dan dia sangat ingin menjadi ayah angkat dari Julian. Kebetulan Laila bekerja sebagai pengacara, karena hal itulah Sony pernah bergegas menemui Laila. Di situ Sony bilang agar rela membantunya agar Sony mendapatkan hak asuh atas Julian karena Sony sangat menyayangi Julian. Pada malam harinya Sony mengajak Laila ke tempat makan. Mereka berkencan menikmati lagu-lagu yang dibawakan di tempat makan. Tak lupa Sony juga menunjukkan foto kebersamaannya bersama dengan Julian. Esok harinya Sony datang ke sekolah Julian. Tak lama kemudian Sony bertemu dengan guru Julian yang mengatakan kalau Julian memiliki kebiasaan yang aneh. Julian orangnya sangat jahil dan dia sering mengacau di kelas. Anehnya Julian menganggap itu semua adalah hal yang lucu. Bahkan Julian juga membuat tangan dari salah satu siswa itu patah. Dan tidak hanya itu, Julian juga sering membuang air kecil sembarangan. Setelah mengetahui semua itu, Sony pun mengajak Julian pulang ke rumah. Ketika di rumah akhirnya Sony pun bertekad untuk merubah Julian menjadi lebih baik lagi. Sony pun menyuruh Julian untuk mulai belajar. Luar biasanya Sony yang memang orangnya sangat kreatif, dia pun berhasil menyuruh Julian untuk belajar. Dari hari ke hari Julian pun menjadi seorang anak yang lebih baik. Sampai suatu hari Julian pun tampil di acara drama sekolahnya. Guru-guru Julian ketika itu pun kaget melihat betapa berubahnya Julian sekarang menjadi seorang anak yang tidak nakal lagi dan menjadi anak yang baik. Keesokan harinya rumah Sony didatangi oleh petugas pelayanan sosial. Ketika itu petugasnya bilang kalau mereka akan mengambil Julian karena selama ini Sony telah berbohong dengan mengaku sebagai Kevin yang merupakan ayah dari Julian. Tentu awalnya Sony tidak mau karena Sony sudah sangat sayang kepada Julian. Tapi petugas itu langsung mengancam jika Sony tidak mengembalikan Julian, Sony akan dilaporkan ke polisi. Tentu Sony yang paham hukum dan dia sadar kalau apa yang dia lakukan salah. Akhirnya mau tidak mau dia terpaksa harus mengikhlaskan Julian untuk diberikan kepada petugas ya. Sorry. Ketika akan diberikan kepada petugasnya, Julian di situ bilang kalau dia tidak mau meninggalkan Sony, dia tetap ingin berada di rumah Sony. Julian pun bilang kalau dia akan berjanji tidak akan nakal lagi dan tidak akan menyusahkan Sony. Yang penting Julian berada di sana, dan Julian meminta maaf kalau dia ada kesalahan.
Nyatanya memang Julian yang masih kecil, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di situ. Sony pun bilang kalau semua ini bukanlah salah Julian tetapi salah Sony, dan Sony minta maaf harus melakukan sorry. I'm sorry, I don't even like that song. Please don't make me go. Violins, my wife violin. Selesai kejadian itu, Sony merasa sangat sedih. Dia pun memikirkan berbagai cara agar dia bisa mendapatkan hak asuh Julian kembali. Sony pun datang ke tempat kerja Laila untuk meminta bantuan, tetapi karena Laila sedang sibuk, dia tidak bisa membantu Sony. Akhirnya Sony pun memikirkan cara sendiri dan dia mengajukan gugatan agar bisa mengajukan hak asuh atas Julian. Beberapa hari kemudian akhirnya sidang untuk hak asuh Julian pun dimulai. Di hari itu Sony didampingi oleh sahabat-sahabatnya yang merupakan pengacara dan tanpa disangka-sangka, Laila pun juga hadir ketika itu dan hal itu menyadarkan Sony kalau Laila mencintainya. Kemudian sidangnya pun berlangsung. Di situ Sony menghadirkan saksi-saksi yang menjelaskan kalau Sony adalah orang yang baik yang bisa mengurus Julian. Saksi-saksi itu adalah teman-teman Sony. Di situ mereka menjelaskan kalau Sony berhak mendapatkan kesempatan untuk bisa mengasuh Julian karena mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Tak lupa Julian juga dipanggil di persidangan untuk memberikan kesaksian. Di situ Julian pun cerita kalau Sony sangat menyayangi dirinya dan merawat dirinya selama ini dengan penuh kesabaran. Terlebih lagi, Sony telah mengajari banyak hal kepada Julian. Di luar dugaan pada saat-saat terakhir ternyata ayah Sony juga hadir di persidangan itu. Hakim pun akhirnya mempersilahkan ayah Sony untuk bertanya-tanya kepada Sony ketika di sidang. Situ ayahnya bertanya dan mengatakan kalau Sony ini bukanlah seseorang pria yang bisa menjadi ayah karena Sony selama hidupnya selalu mengatakan segalanya. Meskipun saat itu Sony terus diremehkan oleh ayahnya, di luar dugaan ketika itu Sony pun bilang kepada ayahnya kalau dia mencintai dan menyayangi ayahnya. Dan Sony tahu kenapa alasan ayahnya terus memarahi karena ayahnya tidak ingin melihat Sony terus gagal dalam hidupnya. Tapi saat itu Sony pun bilang kalau saat ini ayah Sony tidak perlu memarahi Sony lagi karena Sony tidak akan menjadi ayah yang gagal untuk Julian. Dia pastikan dia akan menjaga dengan setulus hati bahkan mengorbankan nyawanya untuk Julian. I love him as much as you love me. You have to be scared, it's alright. Perkataan Sony itu pun langsung membuat ayahnya luluh dan ayahnya bilang ke hakim kalau Sony pantas untuk merawat Julian. Momen hangat antara Sony dengan ayahnya itu pun juga membuat seluruh para hadirin sidang menjadi emosional sehingga mereka semua pun akhirnya menghubungi ayah mereka masing-masing untuk mengatakan kalau mereka menyayangi ayahnya. Setelah mendengar seluruh kesaksian menyedihkannya di akhir, hakim memutuskan kalau Sony tidak berhak untuk mendapatkan hak asuh atas Julian karena selama ini Sony telah dianggap memalsukan dan menculik Julian dengan mengaku-ngaku sebagai ayahnya yaitu Kevin. Sebelum putusan diketuk, tiba-tiba Kevin pun berdiri di persidangan dan dia bilang kalau Julian adalah anaknya. Dia pun mencabut seluruh gugatan dan Sony tidak dijatuhkan hukuman. Ternyata Kevin baru ingat di masa lalu Kevin pernah menjalin hubungan gelap dengan ibu Julian, tetapi dia melupakannya karena itu hubungan yang sebentar. Dia tidak menyangka kalau hubungan itu akan menghasilkan seorang anak yaitu Julian. Akhirnya hak asuh itu pun jatuh ke tangan Kevin bersama dengan istrinya. Sekarang Kevin pun memutuskan untuk merawat Julian sebagai anaknya. Sejak kejadian di hari itu, banyak hal mulai berubah, mulai dari hubungan dari Kevin dan Julian yang semakin dekat dari hari ke hari. Kemudian, Sony yang mulai memperbaiki hidupnya karena dia bertekad untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan beberapa tahun kemudian, luar biasanya Sony sekarang sudah menjadi pengacara yang sukses dan dia akhirnya menikah dengan Laila dan mempunyai seorang anak. Di saat yang lain, Julian juga mulai menerima Kevin dan istrinya sebagai orang tuanya dan di akhir film memperlihatkan mereka yang menghadiri suatu pesta untuk Sony. Di luar dugaan di situ Sony bertemu dengan mantannya dulu Vanessa yang ternyata sekarang Vanessa sudah jatuh miskin bersama pacarnya yang tua karena mereka berdua menjadi pelayan. Tentu ketika itu Vanessa pun menyesal meninggalkan Sony dan itulah ending dari film ini. Hooters Girl, what happened to Sid's idea of life? Dari kisah Sony yang diremehkan banyak orang, bahkan sampai ditinggal pacarnya ketika dia masih pengangguran, kita bisa belajar balas dendam terbaik
adalah mengubah diri kita jadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa saksikan konten selanjutnya.